Go, hai lo Gunners, balik lagi sama gua di Versus di segmen Arsenal sepekan, aka berita-berita yang terjadi di sepekan ini, di pekan keempat ya, di Agustus ini, sama gua Vero. Langsungnya kita bahas mulai dari akhirnya Tierney yang ke klub itunya apa nanti jadi pantengin, sama akhirnya si Arsenal yang ternyata ada rumor buat ngincar striker 19 tahun 100 juta dari klub entah berantah siapa aja. Langsung kita bahas. Oke, biasanya gue mulai dari yang berita yang adem-adem dulu, yakni berita-berita lainnya di luar transfer ya, atau di luar isu gosip transfer. Yakni pertama ada, ini gue buat di hari Minggu kalau nggak salah malam sore itu. Ini ternyata karena Arsenal sudah 3 kali main Premier League tapi Gabriel masih dijadangkan, ada isu bahwa ada hubungan tidak retak atau tidak manis antara Arteta dan Gabriel, dan namun hal itu ternyata dibantah karena katanya Om Arteta sih murni gara-gara taktik, which is sebenarnya gue setuju sih. Lebih bukan gara taktik sih, kayaknya Arteta lebih ke dia tahu nih Gabriel selama 2 tahun udah dipercaya kok masih gitu-gitu aja. Mungkin meningkat dari segi yang lain, tapi aspek blundernya masih aja tetap akhirnya ini dicadangkan terus 3 kali gitu. Buat gue, karena Gabriel kalau alasan taktik ya, Gabriel 2 musim lalu sering kali main sebagai back tengah gitu. Bahkan udah 3 kali ya, udah 3 musim dia bermain sebagai back tengahnya Arsenal. Ya, back tengahnya Arsenal. Oke, lalu ada isu soal Tomiyasu Red Card ya, di komen sama Arteta bahwa ya itu kayak semacam jadi kekesalan terbesarnya Arteta ya terhadap keputusan wasit. Sayang banget kalau misalkan tim-tim lain tuh diampuni, kayak misalkan McAllister di Liverpool bisa main lagi setelah kartu merah minggu lalu, Arsenal nggak bisa. Ya aja karena 2 kartu kuning. Terus kemudian ada berita lagi soal kenapa penampilan Arsenal sepertinya menurun dibanding 3 laga pertama musim lalu ya. Arteta cuma jawabnya itu, menurut dia Arsenal musim ini sebenarnya masih 10 kali kok better daripada musim lalu. Mungkin di atas kertas ya, tapi kok performa kok malah jauh ya. Gimana nih Om? Oke, ada kabar yang mungkin bagi fans Nketiah ini jelek, tapi bagi ya yang berharap Nketiah dicadangin kayak gue senang. Nketiah cedera ringan. Ya, akhirnya ada cedera, dan sekiranya Arteta bisa lebih memainkan Trossard daripada kalau misalkan Gapsus lagi belum bisa main. Oke, langsung kemudian kita masuk yang lumayan nih, mulai bagus nih, soal isu transfer out. Oke, akhirnya sudah ada semacam gosip yang cukup panas, yakni selain Gabriel diincar Arab, ternyata juga dilirik tuh berarti kasarnya masih kayak wow dia nih keren nih, tapi kayaknya belum mencapai standarnya kita, tapi udah kayaknya mulai bagus nih, bisa lah dilirik atau dimasukin ke cadangan BC ke daftar 9-10 gitu, yang ini Gabriel oleh Madrid. Ya gue juga heran sih, Gabriel kayaknya pengen, mungkin karena si backnya yang kiri itu cedera ya. Dulu pas namanya siapa yang dari Brazil juga. Nah tapi biasalah Om Bah Ancelotti dengan PD-nya ya, squad kita cukup ya, good luck aja. Legend kan nih, good luck aja. Oke, kemudian ada berita soal Lokonga yang diincar Brighton. Yaitu ini sebenarnya beritanya udah cukup lumayan lama ya, 3 hari per hari. Tapi ketika hari Minggu kemarin gue pantau Fabrizio Romano, kok malah dia Brighton itu mau udah deal sama Lukeba. Ternyata Lokonga terus sebagai plan B aja kalau misalkan Lukeba gak bisa datangin. Kemudian ada transfer, akhirnya udah here we go si Tierney ke Sociedad dan Balo ke Monaco. Secara nggak pribadi, aspek karir mereka sih senang ya, nanti mereka bisa berkembang itu. Arsenal cuma jadi lapis 2, cuman
kalau Balogun oke seneng dia akhirnya resmi udah berpisah sama Arsenal gitu kan, dari akademi dia mikir atas akhirnya bisa dijual dengan harga 40 juta, walaupun gue sayangkan 40 juta euro, kirain 45 juta euro, itu pun 40 jutanya plus add-on, sehingga kita nggak tahu guaranteed fee-nya itu berapa. Anjing ya. Ngeselin nggak bisa jualan Arsenal gitu. Bahkan dia masih menjadi 40 juta, lo tau nggak? Itu masih menjadi penjualan tertinggi Arsenal sejak 100 tahun yang lalu. Astaga. Tapi yang paling gue sayang itu Tierney sih asli. Udah tahu Timber cedera, terus Tierney dipinjemin kok nggak ngambil back. Oke lah, mungkin kalau Timber cedera itu dia masih ada Partey lah. Nanti posisinya Partey itu bisa diganti dengan Jorginho atau Rice lah. Tapi kalau Tierney mengandalin lagi kesannya, mengandalin apa jengnya Suarez sama Holding, ya oke lah. Asal jangan dia ditaruh Holdingnya ditaruh di tengah, tapi Suarez yang dimainkan sebagai back kiri atau back tengah gitu. Dia lebih lincah daripada back yang lainnya. Tapi ya gue sayangin sih. Aduh parah kalau misalkan nggak beli satu lagi back. Soalnya kalau Timur balik lagi kan itu kan paling cepat Januari, mungkin paling ya realnya itu Februari lah mungkin. Nggak tahu lah nih. Nah akhirnya kita masuk ke segmen yang paling gue suka dari transfer Arsenal sepekan ini, ya ini transfer yang yang bakal masuk. Oke, sebelum sana silahkan subscribe kalau merasa konten gue di segmen video ini menarik, dan juga komen yang pendapat kalian di bawah. Oke, mulai dari pertama dulu. Ini gue kaget kalau Arsenal mengincar lagi bukan incaran sih, gosip lama mereka yang soal Konde, Neto, dan gue ini kan belum bawa, tapi gue Neto Konde ini sempat dirumorkan dihubungin sama Arsenal. Biasa lagi gitu rumor. Biasanya kalau itu sampai ada rumor, berarti dari internal Arsenal tuh sempat memasukkan nama-nama tersebut ke dalam list, walaupun entah itu masih di list asli bener maupun cuma sekedar percakapan lah. Akhirnya mungkin ada beberapa bawahan Arsenal yang bocorin ke media, biasalah ada langganannya. Kalau misalkan pembocorannya itu langganannya itu si media siapa gitu, akhirnya bocor Neto sama Konde. Tapi kayaknya Guehi itu mahal dan dia lebih suka berbahasa. Kalau Guehi, Neto kayaknya Arsenal belum butuh amat ya, walaupun gue lebih suka si Neto datang gitu ya, berhubung si Balogun kalau lebih penting sebenarnya datengin striker yang nomor 9 jangkung sih. Kemudian ada Guehi juga dibeli karena alasan Timber cedera, tapi ya gue berharap satu lah ya, siapa gitu back kanan ya. Gue sih pengennya kalau bisa ya back kanan siapa. Gue sih pengennya tuh ada Jasip Sustawa ya, cuma 20 juta dibeli Ajax seperti dilihat Arsenal beberapa bulan lalu, tapi akhirnya berharap ke Ajax tipe BPD juga, tapi malah nggak ada betul-betul lagi soal peta transfer di Arsenal. Kayaknya lebih ke transfer yang out daripada yang ini sekarang. Kemudian ada Ivan Toney diincar Arsenal di winter kalau misalkan dia sudah balik dari hukumannya. Gila sih, dihukum cuma gara-gara judi. Dia menjadikan kamu sebagai bahan judi, bokel emang. Ya daripada cewek mending judi dulu lah. Tony di winter pengen diincar karena udahlah, kalau ada incer-inceran ini berarti kan mungkin Arsenal udah mulai memasukkan NKT sebagai out list. Tapi dia dipasang 100 juta, 80 juta, bos 80 juta pound, sekitar 95 juta euro. Terus kemudian ada Ferguson. Nah ini gue bilang yang gue bilang di awal itu, striker 19 tahun asal Brighton. Ada lirik, ada rumor-rumor. Ini udah baru rumor ya, belum resmi ya. Ada rumor itu Arsenal tertarik sama ini. Nggak tahu ya, tiba-tiba ada rumor juga dari sebelah kalau misalkan Arsenal ngincer ini pemain di patok 100 juta. Bangsat yang Brighton nih, gila anjing ya. Anjing, mending gue beli si yang pemain Itali tuh, si Napoli itu lah, yang 150 juta, mending itu 50 juta pun daripada ini bokel bangke. Dan akhirnya ini yang gue kaget ya, Arsenal ngincer back antara beratah dari Torino, Perskurs namanya, gue nggak tahu caranya gimana. Perskurs itu sebenarnya tuh back yang
didatangkan musim lalu buat menggantikan Bremer yang ke Juventus dari Ajax. Dengan dia didatangkan dari Ajax sekitar 10 tapi akhirnya main bagus. Gue suka kalau kalian ketik di YouTube Perscore Skills 2003, itu asli itu keren banget timingnya buat tacklingnya. Itu ngingetin gua sama Saliba di Marseille sebelum dia ke Arsenal tuh, gila keren. Tapi dia emang bukan tipe yang ini ya, bukan tipe yang BPD, emang bukan tipe yang ball defender yang maju belakang, bukan. Tapi emang tipe back converter, tapi timingnya tuh gila. Lu bedain game, lu bisa bedain back yang biasa dan mati biasa itu kayak timingnya, visinya biasa. Kayak siapa ya, misalnya di Inggris, let's say katakanlah si ya katakanlah holding paling gampang tuh holding sama si Perskus, ya beda banget kualitasnya asli. Aku pengen banget ya, walaupun tuh Itali ya, kita tahu Itali liga yang makin menurun sehingga kemungkinan mungkin di sana cukup bagus. Kalau di Inggris mungkin ya cuman sekitar lumayan lah, turun satu level, karena di Inggris tuh lebih cepat, lebih fisikal, sehingga dituntut mikir cepat, sehingga nggak terbiasa mikir cepat itu ya bakal turun gitu kualitas mereka. Oke, itu aja dari gue. See you in the next preview. Oke, see you.